Udah aku record. Yuk mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dan kemudian Khairun Anissa dan Bambang Rianto akan menyampaikan sebuah presentasi yang bertema Discovery Learning. Untuk materi pertama yaitu saya sendiri, yaitu A. Pengertian Discovery Learning. Merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa atau peserta didik untuk lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat memecahkan masalah untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kemudian, menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Brunner ada 3, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Kemudian ada dari M. Husnan, ada dari Sanjaya, Sun and Ruseffendi. Kemudian B. Prinsip-prinsip discovery learning. 1 yaitu aktivitas pembelajaran difokuskan untuk memanfaatkan informasi dan menerapkan hasilnya. 2. Peserta didiklah yang dipandang sebagai pusat dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 3. Selain menjadi fasilitator, pendidik juga bertindak sebagai pembelajar yang mencari informasi yang lebih banyak terlebih dahulu. 4. Penilaian kelas ditekankan pada perkembangan kecakapan dan pengelolaan informasi, kebiasaan berpikir logis analitis, pemahaman konseptual daripada hanya mengumpulkan data lapangan. Kemudian jenis discovery learning. C. Jenis-jenis discovery learning. Menurut Sapriati ada 2 jenis discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan murni dan pembelajaran penemuan terarah. Pertama yaitu pembelajaran penemuan murni, yaitu pembelajaran yang terpusat pada peserta didik dan tidak terpusat pada pendidik. Kedua, pembelajaran penemuan terarah, yaitu penemuan pembelajaran dengan terbimbing atau terarah yang mana pendidik mengarahkan tentang materi pelajaran. Kemudian D yaitu langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Pertama yaitu stimulus atau memberi rangsangan. Kedua, problem statement. Kedua, data collection. Keempat, data processing. Kelima, verification. 6, generalization. Kemudian akan disampaikan oleh Khairun Anissa.
Baik, terima kasih Tegar. Langkah ciri-ciri pembelajaran discovery learning. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran terpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah mapan. F. Peranan guru dalam pembelajaran discovery learning. Yang pertama, guru membuat perencanaan pembelajaran sehingga pelajaran tersebut terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh peserta didik. Yang kedua, menyiapkan materi sebagai pemecahan masalah dari masalah yang diselidiki. Yang ketiga, guru mampu menyajikan materi dengan penyajian yang enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang keempat, guru sebagai pembimbing atau fasilitator. Yang kelima, menilai hasil belajar. G. Kelebihan discovery learning. Yang pertama, mampu memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik di ranah kognitif. Yang kedua, menumbuhkan rasa senang saat berlangsungnya pembelajaran, terlebih jika kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan oleh sang pendidik. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh peserta didik bisa diingat dan dipahami lebih lama. Yang keempat, mampu membangkitkan keinginan belajar peserta didik. Yang kelima, mampu meningkatkan penalaran peserta didik. Yang keenam, lebih efektif dalam mentransfer pengetahuan pada peserta didik. H. Kelemahan discovery learning. Yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa adanya kesiapan untuk belajar bagi peserta didik sehingga yang kurang pandai akan mengalami kesulitan dalam berpikir. Yang kedua, model pembelajaran discovery learning kurang efisien untuk mengajar dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak, dikarenakan memakan waktu yang cukup banyak dan dalam memecahkan suatu masalah yang ada pada mereka. Yang ketiga, model pembelajaran ini akan tidak sesuai dengan harapan jika dihadapkan dengan pendidik dan peserta didik yang sudah terbiasa dengan cara yang lama. Yang keempat, model pembelajaran discovery learning lebih cocok dalam mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang dapat mendapatkan perhatian. Kesimpulan, model discovery learning adalah model pembelajaran yang atau bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam bentuk final. Akan tetapi peserta didik didorong untuk mencapai informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan pembelajaran yang mereka pahami dalam suatu bentuk kesimpulan. Penemuan pembelajaran mendorong peserta didik untuk berpikir sendiri dan menemukan pengetahuan. Discovery learning dilakukan melalui proses mental, yakni observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Model pembelajaran discovery learning lebih menekankan pada student center dan guru hanya sebagai fasilitator. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Tegar Pambudi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya dari Khairul Ansyah. Untuk saudara kita yang satu yaitu Bambang, mohon maaf lagi sedang sakit untuk tidak bisa mengikuti membuat video pembelajaran ini. Cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan datangnya dari kami, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.